Wahyu pasal 16 ayat 4 sampai dengan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Kami percaya juga bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Kuasai kami dan biarlah kami merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan kemurahan-Mu, merenungkan keajaiban-Mu. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putraan Tunggal, maka kami sudah menyerahkan semuanya. Kami masuk di dalam dunia roh, dan biarlah Engkau yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, temanya tetap rahasia alam roh, menguak ketujuh malapetaka. Kemarin kita sudah menguak cawan pertama, cawan kedua. Sekarang adalah cawan ketiga. Judulnya adalah rahasia pewahyuan cawan ketiga di akhir zaman sudah dekat. Ayat emasnya adalah Wahyu pasal 6 ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Saudara, memang ada hubungannya di dalam Wahyu 16 ayat 3. Cuma bedanya pada waktu Wahyu 16 ayat 3 saya akan bacakan saudara ulang pada hari Senin yang lalu. Dan malaikat yang kedua, ini yang kedua ya saudara, menumpahkan cawan ke atas laut. Jadi yang ini ke atas laut, airnya menjadi merah, darah, dan itu seperti darah orang mati. Dan mati segala yang bernyawa hidup di dalam laut. Tapi sekarang ini beda saudara. Yang dikatakan di sini adalah malaikat yang ketiga menumpahkan cawan ke sungai-sungai, ya, sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Mari kita akan simak pakai mentre pengurapan supaya saudara tidak kalau ngantuk, kalau ngeleang, tidak kemasukan dalam dunia rohani. Bisa pengurusnya kasih, semua pengurus atau semua jemaat diberikan perminyakan hari ini. Jadi saudara, pada intinya malaikat ketiga ini memiliki suatu tugas di mana kehidupan orang-orang anak-anak Tuhan saudara, sebetulnya semuanya itu sudah disesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita ini tinggal di dalam aliran sungai kasih Allah, maka sumber berkat, sumber rezeki, sumber kesehatan itu ada di pihak kita. Itu ada tertera. Bahkan sampai Tuhan berkata bahwa ketika kamu menemukan mata air yang pahit, ya, bangsa Israel kan bertemu dengan mata air yang pahit, ketika dijamah oleh urapan Allah, maka mata airnya tidak jadi pahit. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan juga berkata bahwa kalau kamu terus-terusan gitu melanggar, intinya semua akan menjadi darah. Berarti saudara, kalau hidup sebagai orang pilihan Allah itu harus memiliki jalan yang sesuai dengan Tuhan mau, walaupun kondisi tubuhmu dan hidupmu tidak sesuai. Paham saudara, tidak sesuai? Apa Bu artinya tidak sesuai? Suatu hari ini saya menceritakan anak sekolah ya saudara, kuliah ya, anak kuliah. Dia ini orangnya pendiam, ya. Satu hari dia lagi ada tugas gitu.
dia mempelajarinya sampai helek kasarnya ya. Dia mengandalkan apa yang ada di buku itu, semuanya diandalkan, hafal betul semuanya. Lalu kesalahannya, bukan kesalahan, keteledoran, kecerobohannya adalah dia tidak minta pimpinan oleh Roh Kudus, ya. Jadi seperti sungai-sungai dan mata air itu harusnya mengeluarkan aliran sungai, dan mata air itu mengeluarkan sumber mata air. Tapi ini enggak. Paham, saudara? Jadi itulah yang membuat kondisi jadi semuanya itu kacau. Keadaan jadi kacau, hidupnya jadi kacau, semua berantakan. Biasanya gini, enggak bisa seperti ini. Saudara harus sadar bahwa hidup saudara itu tidak tambah jelek, tapi tambah sukacita. Yang saudara alami di dalam ayat ini mengenai tentang bagaimana sungai dan sumber mata air itu betul-betul sudah mati, ya. Mengeluarkan darah itu berarti sudah tidak berguna, tidak bisa dipakai lagi. Intinya gitu. Hidup di dalam dunia ini memang banyak masalah yang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Tapi saudara harus tahu mengapa terjadi seperti itu. Kalau saudara kebiasaan saudara melayani, sebagai seorang mama, sebagai seorang papa, sebagai seorang anak, tiba-tiba sudah berubah total. Kira-kira pertanyaan itu membawa pertanyaan enggak? Buat orang yang memperhatikan kamu. Bukan gosip loh. Kecewa enggak? Halo? Kecewa kan? Loh, kamu cinta aku enggak? Makanya Petrus kan ditanyain. Hai anakku Petrus, kamu mencintai aku? Ya Tuhan, ini Petrus, cinta aku sama engkau. Kalau nanti ada penyalipan, aku sih maju dulu. Kan gitu Petrus. Emosinya yang ditonjolkan. Keakuan, emosi itu keakuan. Yang merasa bener dewek. Hati Tuhan sedih, saudara. Tuhan tidak ingin kita tuh menonjol. Paham? Tuhan ingin kamu tuh merendahkan hati serendah-rendahnya. Bukan serendah-rendah terus kamu dipijak. Tapi waktu Tuhan, bukan waktu kita. Akhirnya, Petrus ditanyai lagi. Tapi Tuhan tembus sampai di dalam batinnya. Sampai ke tulang dan saraf. Otak, perasaan, jiwanya masuk semua. Petrus, serius ya. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Apa jawab Petrus? Saking jengkelnya, dia jatuh tersungkur mencium kaki Tuhan dan berkata, Lahitika, si olehim, katanya. Lihat toh aku, Allah. Masa kamu tidak percaya aku tuh cinta engkau? Sampai gitu. Ini bukti aku mencium kakimu. Nah, Metis, untuk apa? Aku hanya minta supaya kamu mencintai aku dengan tulus. Sudah, tak laku no. Mana? Nah ini sekarang ini aku cinta. Aku tidak ingin seperti itu. Aku ingin seluruh perbuatan sehari-hari lakukan. Kenapa seperti itu? Karena Petrus kesakelkan, saudara. Orang lupa puasa, diolok-olok goblok. Orang lupa ngomong apa gitu, keliru ngomong, diolok-olok bodoh, masuk neraka lah apa. Kita tidak bisa menghakimi seseorang. Itu urusan Tuhan dengan urusan dia. Tapi Petrus tidak bisa. Makanya Tuhan menangis. Untuk yang ketiga kalinya, dia terus masukin Petrus, tubuhnya, rohnya, jiwanya, seluruhnya yang di hadapan dia. Sambil dia memegang ranting. Mungkin di dalam firman tidak ada, tapi saya diajak dalam roh. Ambil ranting di sekelilingnya. Sambil berlinangan air mata, pasti. Dan dia coba mainkan ranting itu yang kering.
Petrus, apakah kamu mencintai aku sungguh-sungguh? Maaf, Willy bisa ambilkan aku ranting di luar. Mungkin ada ranting pohon yang kering, agak sedikit bisa dipatahkan. Sesuatu yang sederhana itu sebetulnya Tuhan tidak muluk-muluk, saudara. Tuhan ingin hidupmu itu sesuai dengan firman, bukan karena aku benar dan aku yang salah. Tuhan nangis, saudara. Petrus itu mengolek ngiler karena dia tidak tahu maksudnya apa. Kok guru tuh tanya aku terus, "Dekku gak percaya tambe aku tuh cinta tambe kamu. Aku numbelani kamu." Intinya gitu. Nanti kalau sampai prajurit Romawi inti nangkep, aku sih maju dulu. Gitu Petrus. Kenapa? Karena Petrus merasa dia dekat dengan Tuhan. Kepalanya selalu disandarkan ke dada Tuhan. Makanya dia seenak-enaknya dia ambil keputusan. Nah, dari sinilah kita sadar bahwa sungai-sungai dan mata air tidak akan keluar sumbernya. Tidak akan keluar. Bukan ngutuk loh ini. Lama-lama akan hambar. Ada terima uang, habis. Ada terima kesehatan, tapi cuma gini-gini terus, tidak ada perkembangan. Nah, benar. Aku tuh sangat mencintai kau. Oh, benar. Aku tuh sayang dengan kalian semua. Sehingga kamu harus sadar bahwa kuasaku ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan kamu tidak bisa membayar dengan apapun. Karena aku yang berkuasa atas hidupmu, bukan kamu. Jadi Petrus, apakah kamu benar-benar mencintai aku? Jadi Petrus bingung loh, saudara. Karena sudah 3 kali, 2 kali, sampai kok gitu nyium kaki tidak dianggap. Apa maksudnya kan gitu? Pada Tuhan itu menerangkan bahwa sesungguhnya aku tuh ini perbuatanmu, bukan kata-katamu. Mungkin kata-katamu di depan orang bagus karena membela. Tapi yang sesungguhnya Tuhan hancur hati karena tidak sungguh-sungguh di dalam Dia. Nah, dan aku mendengar. Nah ini saudara, saya lanjutin sambil menunggu. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa. Jadi malaikat ini berkuasa, saudara. Jadi dia berkuasa atas air itu. Jadi semua penguasa-penguasa tadi nunggu, saudara. Ya, maaf, terima kasih ya. 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 Saya lanjutin yang percakapan dulu supaya tidak putus. Ini kan ranting di atas ya. Kemudian Tuhan patahkan dan dia pegang pelan-pelan sambil bicara. Tapi pasti matanya berkaca-kaca. Kenapa? Karena dia tahu isi hati. Sungguh-sungguhkah kamu atau tidak? Hingga akhirnya dia mulai memegang dari ujung ini dan dia mulai berkata, Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Dia sudah menetes. Saya yakin itu. Saya yakin. Karena saya merasakan satu jiwa hilang. Saya sudah menganggap saya gagal dalam pelayanan. Jadi saya tahu Tuhan pasti sedih. Tuhan sampai menerangkan 100 domba, 1 masuk jurang. Tuhan turun, saudara, bukan suruhan murid. Tuhan sendiri turun sambil ngambil tangan mengusahakan supaya domba itu terangkat. Saya naik di atas, luka digendong. Itu tanda bahwa Tuhan tidak milih-milih musuh atau tidak musuh. Yang penting kamu ciptaan Allah. Bertobat dan tidak bertobat urusannya dengan Allah. Kan gitu. Nah, akhirnya Petrus nangis, saudara.
Tuhan, Kau tahu isi hatiku dipukul-pukul. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Engkau tahu aku nih seperti apa. Engkau tahu semuanya. Hidupku bagaimana berserah aku dari pagi siang. Pokoknya dia mengungkapkan bahwa dia itu sangat dekat pada Tuhan. Intinya gitu. Pada saat dia bilang, Petrus ini patah. Tidak bisa patah. Patah. Lalu dia berusaha untuk sambung hubungan yang patah, tidak bisa sambung. Itu dunia. Tapi Bapakku tidak memiliki hubungan yang patah seperti itu. Aku tidak suka. Mulai hari ini Petrus, ketika kamu percaya dan kamu menjadi milikku, kamu harus rela untuk beban salib ini. Kasih musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan carilah jiwa sebanyak mungkin. Dari situlah Petrus jatuh tersungkur. Dan dia sadar, benar. Aku ini terlalu ego. Karena mementingkan diriku sendiri. Aku tidak peduli orang. Tapi aku yang benar. Lalu ditumpang tangannya dengan gemetar. Tuhan meraih Petrus. Coba sini. Wiwin aja. Nanti kalau kita ketawa. Saya jadi takut ketawa nanti. Ya. Ini Petrus ya. Ini laki-laki saudara. Maaf ya. Ketika dia jatuh sedih, tunduk, nah, duduk di bawah, maaf ya. Nah, Tuhan tidak ingin muridnya seperti ini. Dia mau seimbang. Dia panggil Petrus, bangkitlah. Aku sangat mencintaimu. Lakukan tugas ini dengan baik. Jangan memandang manusia lagi. Tidak gerung-gerung, karena dia banyak musuh. Hanya dia dipeluk. Aura Tuhan sudah menyentuh Petrus. Allah menyertaimu. Masuklah urapan urapan Allah. Makasih. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Petrus memenangkan lebih dari 5.000 orang, bahkan yang lain-lain. Pada dia matinya tidak baik. Saudara, kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak berbuat baik untuk melayani dan mencintai, berulang-ulang, ada nyanyian kata berulang-ulang, Tuhan tolong, tapi kita masih kepo. Berulang-ulang Tuhan dengarkan, Tuhan terangkan, tapi masih tidak pas. Malah Tuhan membuka tangan. Noisi kan, datanglah kepadaku yang lelah dan terbeban berat. Tahu saudara, apa bebanmu, apa beratmu? Karena kamu dihina. Apa yang membuat kamu jadi kepo? Karena kamu sakit hati. Itu saya alami, saudara. Dari situlah Nibina, Tuhan berkata, aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Paham? Jadi bukan kita yang menghakimi, saudara. Siapa? Allah. Oleh itu gini Bu ya, aku tuh ditipu orang ya sebiarnya Bu. Loh, bukan gitu. Tak ditipu lagi nanti. Sekali kena, doa. Doakan orang itu.
Sampai elek bu, gak dibayar-bayar. Itu urusan Tuhan. Karena saya juga ngalami. Apa yang terjadi? Tuhan kembalikan saudara. Gak saya minta. Tuhan cukup, no. Percaya. Apa yang menjadi jeripayamu ditipu, diambil, dirampas, Tuhan kembali, no. Percaya. Tapi bukan logika yang main. Semuanya terbuka. Oh, pantesan. Gitu dibuka. Kok aku diberi gini? Oh ya, begitu saja. Jadi pada intinya adalah adil dan bijaksana itu milik Tuhan. Marilah kita membuka hati. Amin. Kita tidak boleh lengah. Dan karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, mereka mengolok, menghina, mencaci, semua tangatan tidak karu-karu. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Berarti ada penghinaan besar bagi orang-orang pilihan Allah. Ingat saudara, hal itu wajar bagi mereka mendapat hukuman. Sudah tahu, jelas tahu. Jelas, saudara. Siswa jangan merasa bahwa aduh kayak Petrus, aduh pokoknya aku begini. Nggak bisa saudara. Karena jalur Tuhan bukan jalur kita. Sampai Tuhan berkata, dan aku mendengar Mezbah. Mezbah itu tempat doa. Berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Terjadi saudara. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Amin. Amin. Kita harus ngimani saudara. Kenapa? Kita bukan minta dihakimi, tetapi itu urusan Tuhan. Yang penting dalam hidup saya dan hidup saudara adalah persatuan bersama Tuhan. Amin. Imani itu. Kenapa? Karena waktunya sudah tiba saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Apa? Selama aku hidup. Benar tak? Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Kenapa? Selagi ku ada. Jadi saudara, kita tidak tahu umur kita. Benar? Selagi kita ada, mengapa kita tidak bermazmur aja? Jangan menghakimi. Mengapa kita menyenangkan hati Tuhan aja? Mengapa? Mengapa kita mengubah-ubah semuanya? Itu yang membuat hati Tuhan hancur. Kenapa? Karena Tuhan ingin kamu lebih maju dari mereka. Amin. Sekalipun aniaya tiba, inilah yang ku renungkan. Direnungkan saudara setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan mengagungkan. Nah, kita agungkan Dia kepadamu. Kenapa? Kenapa? Ini jawabannya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kamu. Saya setiap kali nyanyi ini saya tidak berarti apa-apa. Seringkali banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Karena nyanyian ini saya kuat. Saya tahu saudara, orang malah itu tidak enak. Banyak cacian dan makian. Tetapi Tuhan ada di pihak orang-orang seperti itu. Dia akan tunjukkan semuanya. Kita tidak perlu pamer. No, benar sih. Ini pujian saudara yang menguatkan iman kita. Supaya kita sadar bahwa dalam dunia ini kita ini hanya sementara. Kita hanya mampir minum saudara. Tapi dalam perjalanan ini kita harus menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya adalah kita ini miliknya.
kita yang mau, tapi Tuhan yang mau menjadikan kita ini miliknya. Paham, saudara? Kamu dipilih, bukan kita yang milik datang itu, bukan. Kamu dipilih, nih kamu tuh tak cintai, datang nih, plek. Itu maksudnya gitu. Sekarang tinggal kamu, olahan ini, gitu. Kamu sudah tak kasih ini, olahan, jadi baik, jadilah indah di pemandangan Bapakku. Jangan merubah segala sesuatu, kamu akan menyesal, saudara. Karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Paham? Kalau saudara dengan semena-mena, saya tidak mengerti, nanti ditanya sampai 3 kali, kuatkah kita, saudara? Kalau saya mungkin saja nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Dia tahu semua keperluan kita. Amin. Dia tahu. Saudara, saya tahu bahwa anak sakit itu tidak enak ya, saudara ya. Beberapa hari ini saya kurang tidur, jelas, karena saya juga belum sembuh total. Semua orang suruh sini, itulah, inilah, gitu, banyak. Tapi saya hanya bilang gini, Tuhan, ajari saya tenang, agar saya bisa menghadapi semua ini. Dijawabkan sama Tuhan, tunggu. Buktinya apa? Ini ya, kita sudah doa, ya, tumbang tangan semua, cucu lagi sakit semua, sudah, saya baru mau tidur pulas, yang kecil, gitu. Saya ingat pada waktu di satu tempat orang yang sedetu bilang, ini bisanya berbahasa roh, tapi yang tahu malaikat sama Tuhan. Ya, saya ingat itu, waduh, bisa berbahasa roh, saya bangun. Bukan bahasa roh, panas, saudara. Hanya 1 termometer. Saya tahu 38,9. Wih, kopo saya. Bingung saya. Gedor-gedor mbak, enggak dibangun. Enggak bangun-bangun, bingung. Obatnya taruh mana obatnya? Saking bingung, saudara. Itu kan ada cepat yang disut, keluarus, pet. Itu kan ada tutupi. Saking nggak mikir, saudara. Jadi itu sepet yang setet mendol, tak sedot itu gak iso, saudara. Jadi ini obat tak masuk lagi, gak iso. Aneh sih, kok gak iso sih? Bingung karena dia. Kenapa? Karena saya tidak siap. Ya kan? Dah, baru saya ingat. Oh ya, di satu nih lagi. Nah, satu nih itu kan gelap. Satu nih tempat, satu nih meja makan, itu terang. Saya, kok gendut ya, aneh ya, biasanya harus saya sepatu kecil. Baru sadar, oh ini dibuka aja sih, tak buka blinder. Ya ampun Tuhan, baru iling Tuhan, ya ampun Tuhan, baru ya ampun, tapi Tuhan ini yang dilono, ya ampun Tuhan. Gitu. Karena saya merasa sudah berdoa, itu kayak Petrus kan, pinter yang gena, tak sepet, tak masuk, no. Mama ngomong apa gitu, lucu ngomongnya bahasa. Dia mungkin sakitnya tuh minter gitu, ininya tuh giginya keluar, jadi mungkin panasnya itu. Baru saya tanya Tuhan, baru dibilangin. Nah, enggak tahu kita. Dah, tidur kan? Ganti yang Leon, ya Leon tuh. Lari saya. Saking bingungnya saya lari saya lupa. Lek tempat tidur itu sudah tak rubah di sana. Jadi saya mencolot di sebelah sana. Sini ini kosong, kok kosong? Di mana nih kosong? Kemana nih Leon? Nggak siap itu jadi heboh, saudara. Kepo. Baru saya sadar, ya ampun. Leon lah dan di sebelahku kok bingung. Dah. Aduh Tuhan. Dan kesel sampai sini saya sakit. Tuhan tolong Tuhan, saya berserah. Nah, saya berserah. Barulah malaikat datang. Itu di sebelah ada termometer. Saya merem ngantuk. Ada, benar. Taruh air di ketiak air. Merem loh, saudara. Tadi itu kan buka mata. Sepas, saudara. Sudah bunyi. 39. Mulai langsung, saudara. Wah, begini. Bingung. Waduh, di mananya? Tapi karena saya sudah berserah, Tuhan sudah siapin ini loh.
dan obat panasnya ini, mintanya apa, langsung tak ambil. Nah doa sudah serana aja. Nggak panas, nggak apa. Sampai para pagi, tapi namanya emak ya, dia tetap aja kayak so tidur, melek, sitok sana, sitok sini. Itu sakit loh, belum masalah yang lain-lain. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Sakit loh tuh, bukan uang loh. Uang tambah heboh juga loh mungkin ya. Bingung dong apa untuk besok, apa gitu tuh. Akhirnya gini, saya termangu-mangu. Jam 4 itu saya termangu-mangu. Iya. Wis dah, enggak apa-apa. Aku harus tenang. Gitu. Baru ngomong tuh. Kayak ada sesuatu yang bergeser. Kayak gempa. Apa ini? Saya pegangan, saya lihat, aduh, apa gara-gara tempat itu tak geser aja gitu. Tak lihatin, enggak apa-apa. Terus tak lihat. Semua baik-baik semua, jendela juga baik semua baik. Takutnya ada sesuatu gitu saudara, ada maling, tak ada apa. Semua yang buka-buka tak lihat itu, tidak ada pintu-pintu, tidak ada aman. Dan berserah sudah apa yang kamu bunyi lagi, kayak ada bergeser, kayak ada seperti guntur gitu, kayak bergerak gitu. Hanya kayak, aduh, tak serah. Nah ini saudara, ketika kamu serahkan itu saudara, kamu akan bisa mengerti dan paham karena peka. Hanya saya tak serah. Baru Tuhan buka mulutnya, keluar kamu hambaku, katanya. Waduh, saya harus keluar. Saya tidak bisa mikir, waduh ya apa cucuku, ya apa. Sudah, saya disuruh Tuhan, keluar. Saya di laut. Kamu kemarin khotbah laut, toh, ini laut keadaannya. Wih, kok darah, sesuai toh penggenapan. Oh iya. Saya tahu toh, oh iya. Berarti sudah tidak aman ya, tidak aman dah manusia, katanya. Yuk masuk lagi. Oke, di gunung tinggi ada seperti air terjun tadi, sungai, mengalir sungai dan mata air. Semuanya itu berdarah. Saya bilang, Tuhan kenapa? Suhunya sudah naik. Banyak anak-anak yang sakit, jangan kaget. Apa itu Tuhan? Banyak orang telepon, iya, tapi tak matiin teleponnya sana kehabisan. Tak boleh, kata Tuhan. Tak matiin karena bingung cucu kehabisan, tak boleh. Kamu hamba, lakukan tugasmu ya. Aduh siapa Tuhan? Lakukan. Mau? Siap. Cas ya nanti ya. Ya, sekarang tak cas dulu. Ya. Ayo ikut aku di bawah tanah. Seram lagi sudah. Si ular itu di mana sekarang itu sudah tidak ada keselamatan. Di bumi tidak ada keselamatan. Apa yang kamu kerjakan semuanya nihil. Paham? Jadi saya bagaimana caranya? Kalau tidak Tuhan bersama kamu, saudara, tidak bisa. Ingat-ingatan itu. Karena Tuhan sudah berpesan. Berbahagialah kamu ketika kamu berdekatan dengan aku. Semuanya hancur. Kamu tetap bersama aku. Dan aku menjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tidak ada sehelai rambut. Sehelai rambut, Ustaz. Saya bisa megang sehelai rambut, enggak? Tidak akan disentuh oleh kuasa kegelapan. Iman itu, saudara. Saya tidak bisa mengadakan apa-apa. Semuanya hancur. Tanpa Tuhan tidak bisa. Ya Tuhan ya. Sudah, sekarang sampaikan ya. Bahwa itu tidak baik. Hanya saya catat ya. Maaf saudara. Karena banyak pesannya, saya jadi kekhawatiran sendiri saudara. Alam dan ekonomi ini sudah berubah. Bumi bergerak begitu cepat. Saya bilang, Tuhan tak catat ya, tidak apa-apa. Dan yang paling bisa ada perubahan itu adalah alam ini. Kalau alam ini tidak menyatu, kamu tidak boleh gugup. Jauhi rasa takutmu itu. Harus diputus. Ikutlah aku dan kenali aku. Kamu akan masuk dengan kesadaranmu, ngerti. Jangan pakai logika lagi.
Lek kerja pakai logika. Tapi kalau hukum kasih Tuhan tidak pakai logika, saudara. Saudara akan sakit. Kemudian Tuhan juga bilang, kalau kamu masuk, kamu akan menjadi pandai dalam ciptaan Allah. Karena hikmatku menjagai hidupmu. Kemudian Tuhan bilang, dan mentalmu akan kuat hadapi. Kalau kamu tidak kuat, kamu akan terpancing dengan banyak masalah. Begitu marah, jantungmu pedot. Begitu marah, setan sorak-sorak. Siapa yang sedih? Kita. Tuhan berkata juga, hidupmu yang sederhana dengan gaya yang biasa itu yang membuat aku kagum. Paham? Jadi saudara sadar, dan komunitas dalam hidupmu itu kuat. Harus kuat dengan teman-temanmu. Seia sekata, seperjuangan. Tapi, nah itu saudara, aku tidak suka sama itu. Saya juga gitu. Dan bilang apa? Terus, ya tidak suka. Terus, ya tidak apa-apa, pokoknya aku tidak mau. Terus, ya terus ya apa? Keselamatan ada di mana? Di pihak Tuhan. Terus, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya mungkin orang lain lah. Loh, kamu ketemu, kamu yang kenal. Kok orang lain? Dijawab gitu. Kok suka aku Tuhan? Jadi saya gitu. Tidak apa-apa. Firmanku sudah berkata, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Betul-betul saya. Loh, kok cemberut? Tuhan lanjutin saudara. Ingat loh ya, selama kamu mengenal aku, kamu akan mengerti bahwa teknologi ini akan makin canggih. Semuanya pakai teknologi. Tetapi tidak kalah dengan spiritual, cinta Tuhan dengan aku. Kamu akan memegang erat-erat dan kamu akan pasrah pada aku. Itulah jalan keluarnya. Paham hambaku? Paham. Sudah mau catat? Sudah. Masih bermusuhan dengan orang itu? Saya tak coba. Tidak ada kata coba. Di dalam Tuhan tidak ada kata coba. Iblis akan ada menunggangimu. Terus siapa Tuhan? Aku sudah mau Tuhan. Segitu. Pokoknya saya sudah kayak gitu saya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus bisa mendoakan. Ya, doa tok ya Tuhan ya. Terus doa tok toh. Terus maksudnya apa Tuhan? Nah, imanmu itu di mana? Orang berdoa itu kan kamu tidak bisa, kamu begini pokoknya kamu berdoa untuk dia. Titik. Nah, sudah. Iya ya. Terlalu kepo kamu tuh. Iya ya. Malu saya sama Tuhan. Maaf no Tuhan. Saya tutup. Maaf no Tuhan. Sudah ayo turun. Kasihan anak-anakmu. Cucu-cucumu maaf. Ya. Begitu saya turun, Austin melihat saya. Itu roh loh. Leon juga ngeliatin saya. Bika ngeliatin saya. Saya peluk dia. Terima kasih ya Tuhan. Masuk. Ini sudah waktunya pulang, istirahat. Masuk semua. Alangkah indahnya hubungan itu, saudara. Kalau boleh diulang lagi, ketemu dengan Tuhan. Tuhan menerangkan bahwa dunia ini sudah tidak bisa bersatu. Mau apa, saudara? Udah gitu males-malesan, tidak bisa juga gitu. Selagi kamu bisa bekerja. Selagi kamu bisa melayani. Selagi kamu ketemu dengan orang-orang yang bencana, layan. Nggak mau terserah, kan gitu saudara. Jadi Tuhan bilang terserah. Ya udah Tuhan. Jadi ingatlah pujian ini saudara, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia selalu ada di pihak kita dan dia mengenal kita dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberikan kuasa. Besok pada hari Senin, jangan lupa, jangan sampai tidak datang saudara ya. Kita menguak ke-7 malapetaka saudara, dalam pewahyuan cawan yang keempat. Apa yang terjadi ya? Itulah firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan selalu memberkati saudara yang ada di Zoom ya. Perhatikan baik-baik dan jangan tinggalkan tempat Zoom itu dan tetaplah mendengar
firman tentang pewahyuan ini. Di saat sunyi sepi, aku lagi gontai perjalanan hidupku. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana aku harus berjuang. Aku menatap langit yang jauh, nun jauh, makin jauh. Ada sedikit bintang yang berkelip-kelip di situ. Lalu aku bertanya, "Hai bintang, tahukah kamu apa yang kupikirkan sekarang?" Bintang tidak menjawab. Tapi aku merasakan ada angin yang semilir-semilir mengempaskan rambutku. Dan aku tahu Engkau hadir di tengah-tengahku, Tuhan. Ketika detak jam dinding berbunyi, aku berkata, hidup ini permainan. Seperti mengalami banyak hal. Dari masalah satu dengan masalah yang lain. Kadang membuat capek. Kadang membuat kami sesat. Tapi di saat aku melangkahkan kakiku menuju ruang mezbah doamu, aku bisa menangis dan tersenyum. Karena aku memandang salib itu begitu berdiri tegak. Dan aku melihat pemandangan malaikat. Dan dia memanggil, "Mari, kemari hambaku. Jangan sedih. Dekatlah kemari." Saya lari dan langsung jatuh. Sampai kapan kamu mengalami hal terus seperti ini? Kamu harus bisa kuat, hambaku. Di luar sana sangat kejam. Dalam pelayanan pun juga sangat mengerikan. Saya ingin damai, Tuhan. Saya tidak ingin seperti ini. Perpecah belahan terjadi. Itulah yang iblis mau. Aku tidak mau, Tuhan. Aku mau mereka berhadapan dengan Engkau dan menyapa, duduk makan semeja bersama-sama. Nohobenase, hambaku. Itu adalah kerinduan Bapa di surga. Yang kuat kamu. Jangan kecil hati. Dipeluknya dan dibawanya di belakang salib dan ditunjukkan, inilah salib. Bagaimana kamu berjuang dengan salib ini? Bagaimana kamu kuat dalam pelayanan dengan salib ini? Apapun cacian, hinaan dan cacian makian, loh, pandanglah salib ini. Semua manusia di muka bumi ini tidak kekal, bisa mengkhianati sewaktu-waktu, bisa juga mengasihi sewaktu-waktu. Lahaba adsenam. Tapi satu perkara yang harus kamu ingat, salib ini adalah bukti bahwa kemenangan di pihak orang-orang yang mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Mari kita selami hidup kita masing-masing. Adakah kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Syukur. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi Benar Yesus.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Benar. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Angkat tanganmu kedua-duanya. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Pujian ini mengingatkan kita siapakah kita sebenarnya. Kita tidak layak dan kita tidak mampu. Tapi bersama Engkau kami selalu merenungkan firman-Mu siang malam. Kami akan melakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Biarlah kami akan mencintai Engkau dan mengasihi musuh-musuh kita. Cintai kami Tuhan, rahmat agar kami bisa mengasihi. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kehidupanmu sehari-hari diberkatinya. Dengan kuasa darah Yesus, kami sudah menerima hujan berkat-Mu. Sedang kami serahkan Tuhan doa persembahan Tuhan yang dibawakan oleh Andre. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada tunggal, maka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.